Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada sore hari ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pada sore hari ini, pada minggu kedua Januari di bulan Januari tahun 2002, di mana penyertaan-Mu ya Tuhan begitu sempurna buat kami ya Tuhan, di mana Engkau sudah terlebih dahulu memberkati kami ya Tuhan dalam segala kegiatan kami selama seminggu ini ya Bapak, di mana saat ini kami datang kepadamu ya Bapak, ingin membawa persembahan kami sebagai ukupan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa, sebagai ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami berdoa ya Bapa, biarlah urapan-Mu turun atas tempat ini ya Bapa, biar Roh Kudus yang bekerja ya Bapa di tempat ini ya Bapa, pribadi lepas pribadi ya Bapa. Bapa, kami mohon ya Bapa, Engkau mengurapi ya Bapa alat-alat musik, semua multimedia ya Bapa, supaya bisa berfungsi dengan baik ya Bapa. Dan juga kami berdoa ya Bapa untuk tim yang melayani-Mu ya Bapa, baik tim musik, WL Singer, diakon-diakones ya Bapa. Biarlah kami semua ini Engkau kuduskan ya Bapa, supaya kami bisa layak menghadap ke hadapan-Mu ya Bapa, supaya apa yang kami persembahkan itu ya Bapa layak Engkau terima ya Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu ya Bapa, yang lagi mau melangkahkan kaki ke tempat ini ya Bapa. Kau sertai dan Kau lindungi ya Bapa, sehingga mereka sampai ke tempat ini tanpa kurang satu apapun ya Bapa. Bapa, kami rindu juga Engkau isi bangku-bangku yang kosong dengan jiwa-jiwa ya Bapa. Biarlah tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa memuliakan-Mu ya Bapa. Kami rindu ya Bapa, tempat ini tidak cukup lagi, sehingga kami harus pindah ke ruang yang lebih besar lagi ya Bapa. Itulah kerinduan kami ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu Bapak Torang Girsang ya Bapa, pada hari ini yang ingin menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau memberi pewahyuan yang luar biasa kepada beliau ya Bapa. Kau pakai di beliau ya Bapa, sehingga memberikan tanda-tanda yang ajaib ya Bapa. Bapa, Engkau berkati ya Bapa. Bapa, saat ini ya Bapa, kami mau mulai ibadah kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang lebih baik bagi Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Seberapa banyak kita yang merasakan hadirat Tuhan sepanjang minggu ini, melambaikan tangannya tinggi. Haleluya. Kita memuji Tuhan di tempat ini. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita undang Yesus hadir di tempat ini. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, juru selamat. Bersoraklah, katakan nyanyi puji Tuhan.
bangun bait kudusnya di tempat ini. Amin. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, oh sukacita. Bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Angkat tanganmu dua-dua, terima anugerah Tuhan. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, oh, bersoraklah. Nyanyi puji Tuhan, yes. Bangun bait kudusnya di tempat ini, di tempat ini. Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan, oh sukacita. Bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Oh, mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Katakan nyanyi. Oh, haleluya. Hadirat-Mu hadir di tempat ini ya Tuhan. Oh, sorakan haleluya. Haleluya. Mari buka tanganmu dua-dua Bapak Ibu sekali lagi. Ayo mari bersama-sama buka tangan. Katakan, anugerahnya bagiku, kasihnya. Dengan iman, anugerahnya bagiku, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sekali lagi katakan, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Yes, sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya di tempat ini. Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan, oh sukacita. Bangun bait kudus Tuhan, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Haleluya. Bersama-sama katakan, nyanyi. Haleluya. 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 Sudah banyak yang percaya Tuhan hadir. Amin. Amin. Yang percaya silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebab Engkau hadir Tuhan, sebab Engkau bersama kami ya Tuhan. Engkau ada di setiap musim hidup kami ya Tuhan. Biarlah perkenanan-Mu yang meneguhkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku
sendiri kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali lagi dari awal, Engkau ada bersama kami ya Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan hanya daripada-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Yang wanita saja katakan, Engkau ada. Bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah ku membiarkan ku sendiri. Kekuatan
biarkan Tuhan hadir bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang Kau yang meneguhkan kami Tuhan. Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari buka kedua tangan-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Mari nyatakan ucapan syukur kepada Tuhan. Oh, kami sembah Engkau ya Tuhan. Engkau mulia, Engkau agung, Engkau perkasa. Oh, haleluya. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat segala pemberian-Mu kepada setiap kami ya Tuhan. Sehingga kami ada saat ini Tuhan. Itu semua hanya karena anugerah-Mu. Itu karena Engkau yang sayang kepada kami. Engkau yang mengasihi kami ya Tuhan. Terus menyembah Tuhan, terus beri ucapan syukur, terus tinggikan dan puji Dia. Haleluya. Kami rindu ya Tuhan. Ya la bara la bara la bara la bara la bara. Ya la bara la bara la bara. Terimalah penyembahan kami ya Tuhan Yesus. Engkau hadir Tuhan. Engkau bertahta di atas pujian kami. Ya la bara la bara la bara la bara. Ya la bara la bara la bara la bara. Tiada kata-kata lain selain memuji dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Engkau bertahta bagi pujian kami. Engkau
Engkau bertahta dalam penyembahan kami ya Tuhan. Kau mulia Tuhan, Kau perkasa ya Tuhan. Kau ajaib, Kau mulia dan Kau agung. Yesus, haleluya. Betapa indahnya Engkau Tuhan, betapa kami kagum akan ciptaan-Mu ya Tuhan, betapa kami kagum akan tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Oh ya oh Yesus, Engkau mulia. Terima kasih ya Tuhan. Oh ya oh kami sembah Engkau di tempat ini ya Tuhan, sebagai bukti kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Oh Engkau yang mengerti setiap kami ya Tuhan, Engkau yang mengerti kami ya Tuhan. Oh ya Kau hadir ya Tuhan, Kau hadir Tuhan. Nyatalah perkenan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Glory hanya bagi nama Yesus. Haleluya. 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 Segala pujian, segala hormat, segala keagungan hanya bagi Yesus. Oh, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Mari angkat tanganmu, katakan nyanyian pujian bagimu Tuhan.
besar dan teramat besar. Dan kami datang di tempat ini untuk memuji-muji, mengagungkan satu nama, yaitu nama Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Di minggu yang kedua ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu merendahkan diri ya Tuhan. Dan penuh ucapan syukur kami berterima kasih untuk pemeliharaan penjagaan-Mu, kesehatan, berkat-berkat yang Kau curahkan sepanjang minggu ini Tuhan. Dan hari ini kami mau mendedikasikan hidup kami hanya untuk kemuliaan satu nama, itu nama Yesus, Raja di atas segala raja. Dan hari ini juga Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu jatuh di tanah yang subur dan berbuah berlipat-lipat kali ganda. Terpuji nama-Mu, mari yang siap sama-sama kita katakan amin. Yuk, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya rasanya belum terlambat lah kalau sebulan ini kita saling selalu say selamat tahun baru. Selamat tahun baru Bapak Ibu sekalian ya. Sehat sejahtera ya. Sehat prima di dalam Yesus. Ya, saya rasa saya lepaskan masker ya. Karena saya ketakutan kena COVID dulu, pakai masker ternyata khotbah pun kena COVID. Ya, memang kita boleh takut, tetapi jangan sampai ketakutan, amin. Iya, berhikmatlah. Saya percaya kita dalam perlindungan kasih Tuhan yang sempurna. Ya, hari lepas hari di sepanjang bulan ini saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Ya. Kenapa? Kok rasanya Tuhan itu beda gitu loh. Ya. Dengar kabar kita bisa ini ibadah onsite itu senang sekali. Kok tahun lalu masih mungkin sangat-sangat sulit ya. Kecuali di FA itu pun tetangga-tetangga yang dekat saling tahu dan sudah mengerti bahwa mereka sama-sama sehat. Jadi sebelum jauh saya juga belum banyak mengenal yang di sini dan rata-rata di sini juga belum mengenal saya mungkin ya, dan sebagian besar Ibu Helena ada kenal. Iya. Pak Andre ya kenal lah. Pak Edward kenal. Yang lainnya juga saya belum begitu tanda. Ya, kecuali ibu kita itu tuh dari angkasa dulu. Ya, nama saya Torang Girsang. Ya, Girsang itu marga dari orang kita suku Simalungun. Ya, istri baru 1, anak 3. Anak saya itu semua gacu. Jadi kok di rumahnya itu pastilah mamanya yang paling cantik. Ya, itu anak saya yang nomor 2 itu yang di sana itu, haleluya. Abraham, ya, bapak dari segala orang yang beriman. Iya, saya semua ambil nama-nama Alkitab. Daniel, yang terakhir Michael, haleluya. Semuanya gacok Bapak Ibu. Saya bersyukur, terima kasih apapun keadaannya. Walaupun kita jujur ingin punya anak perempuan, tetapi kita terima semua pemberian Tuhan karena kita percaya semua akan mendatangkan kebaikan. Kalau sudah punya menantu berarti saya juga punya anak perempuan. Haleluya. Ya.
sekedar lagi info, saya melayani di GBI Yang Lim di bawah penggembalaan Pak Aldrian Eko. Saya melayani di sana sudah sekitar hampir 14 tahun. Memang saya enggak dari awal Pak Hendro. Dan saya Natal langsung ikut melayani di sana. Dari Sinterklaas. Hati kita ini terus hidup melayani Tuhan. Ya. Bagiku melayani Tuhan enggak ada pensiun. Amin. Dan enggak ada batasan. Memang kita masih dalam ya lingkupan kota Medan lah ya. Tapi kita percaya sampai ke Tiga Binanga, sampai kemana kita melayani Tuhan. Ya. Terakhir saya ketemu beberapa hari yang lalu sama Pak Edun. Ya, kita kunjungan ke orang meninggal. Rumahnya di belakang sini. Ya. Dengan tujuan apa? Membawa jiwa kemari Bapak Ibu. Karena Tuhan akan tangkap. Kita doa, kita bayangin namanya, kita sebut dia. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Sianu. Kita sebutkan. Kita lakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Iya. Tuntunan Tuhan yang kita terima dari gembala pembina kita sepanjang tahun 2021 dan mengawali tahun 2022 ini. Ini tuntunan yang dahsyat. Amin. Bahwa kita diajak kembali untuk mendedikasikan ya, hidup kita. Artinya apa? Waktumu, hartamu, pikiranmu berikan untuk pembangunan rumah Tuhan, baik yang di pusat maupun kita sama-sama tahu di tempat ini bahwa gereja Pos PI ya, Sutomo Tower masih dalam membangun, amin. Jadi ayo, kalau kita masih berjemaat pertama kali di sini dan menjadi jemaat di sini, mari kita janji iman. Terus, ya, mau ke Sumatera Resort, mau ke Sutomo Tower, silakan. Ya, nggak dilarang ya Pak ya. Ya, harus ke Sutomo Tower aja, nggak boleh ke pusat, nggak begitu. Saya percaya nggak gitu. Nah, percayalah, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, tuntunan firman di bulan ini itu diambil dari kitab Lukas. Udah masuk PowerPoint nih Pak ya? Ya, kitab Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Kita sama-sama baca yuk. Mulai, roh Tuhan ada apa? Padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan ia telah mengutus aku. Ingat di sini, kuku, semua huruf besar. Men? Roh Tuhan ada padaku. Itu kata kunya Yesus. Oleh sebab ia, itu Bapa. Sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Miskin ini bukan hanya dalam materi ya. Kadang-kadang ada banyak orang. Maka justru kadang-kadang kita layani orang kaya itu dia manggut. Ya, padahal kita masuk ke rumahnya aja pun gemetar. Itu miskin. Imannya enggak ada. Nah ini Bapak Ibu. Kemudian ayat 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta,
Ya, buta itu bukan hanya buta mata. Ya. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Haleluya. Ingat, telah datang. Ini rahmat Tuhan telah datang pada kita. Dan ini kalau kita buka coba ayat 16 sama 17. Siapa? Oh, dari sana ya. Ya. Kita balik ke atas. Bahwa ketika itu, ya, sama-sama kita baca. Iya. Kita balik ke Lukas 4 ayat 16. Kemudian kita lanjut ke 17. Ada 16? 17? Ayat 16. Iya. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat. Ya. Kita juga datang bertemu dengan Tuhan pada hari Sabat. Masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Nah, ini kitab dari nubuatan Yesaya. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis yang seperti kita baca tadi. Amin. Bahwa kalau kita sama-sama belajar buka perjanjian lama, itu ada diwujudkan semuanya dalam Kristus Yesus. Amin. Di perjanjian baru itu wujudnya semua, Bapak Ibu. Nah, jadi kita coba disebut di situ kata rahmat dalam bahasa Yunani adalah rason, artinya tahun yang menyenangkan, tahun happy. Yakinlah bahwa tahun 2022 ini kita semuanya pada sehat, amin. Karena kita pada senang. Coba lihat kiri kanan, wajah-wajah yang senang itu. Haleluya, ya. Haleluya. Ini janji Tuhan, dan datangnya itu pada awal Januari. Ya. Dan ditekankan di situ ada Roh Tuhan ada padaku. Musa bilang, kalau engkau bersama dengan aku, dia baru mau berjalan. Kalau enggak, dia enggak mau berjalan. Amin. Kita selalu berdoa. Mau kemana aja selalu kita berdoa. Saya tanya coba di sini. Ada kebiasaan FA-nya jadi tanya. Ya. Tuhan itu di mana? Ya? Ya? Di mana mah? Di mana-mana. Tapi dia ada dalam hati kita masing-masing. Amin. Pastikan bahwa Tuhan ada dalam kita. Amin. Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Orang bingung. Kalau saya menginjilin orang Muslim, dia bilang Tuhanmu 3. Udah tertolak kita, Pak. Gimana bisa Tuhanmu 3? Nah, kita harus berhikmat menjawab. Di perjanjian lama kita bilang, di awal Alkitab, bahwa Roh Allah melayanglah layang. Itu sudah menggambarkan Roh Allah ketika Yesus datang untuk bertemu dengan manusia, dia dalam bentuk Yesus manusia. Yesus. Orang bilang Allah anak. Dia datang dari mana?
dari surga Allah Bapa turun. Dan ketika mati, ya, bangkit, dia dalam bentuk Roh Kudus. Nah sekarang ini Tuhan itu dalam bentuk roh, katakan dalam bentuk roh. Karena perjanjian lama sudah ditutup, kematiannya juga kan sudah jelas, dia menjadi roh yang menghidupkan. Nah ini dulu supaya kita jangan bingung, ya. Kadang-kadang orang bingung, kok Tuhanku 3? Penyebutannya aja. Saya di rumah dipanggil papi. Teman saya manggil, ada yang bang, ada yang om, ada yang pak. Benar? Tapi saya ini berapa? Atu. Nah, gitu. Jadi kita harus dapat hikmat. Nah tadi tahun adalah Ratson, artinya Tuhan yang menyenangkan, dan dalam bahasa Ibrani adalah Dektos, yang artinya tahun yang menguntungkan, tahun yang dapat cuan, ya, banyak kang tau. Amin. Ketika Pak Edward, sorry ya, ini hanya sekedar cerita kebablasan. Pak kirim papan bunga. Wah Pak, banyak juga papan bunga. TOD juga ngirim. Nah ini, saya nggak tahu kalau Tuhan mau memberkati kita itu. Kalau Tuhan sudah buka, nggak ada yang bisa tutup. Dan saat Tuhan tutup, tidak ada yang bisa buka. Amin. Tapi kita percaya semua kejelekan Tuhan tuh tutup, segala kebaikan Tuhan buka. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Katakan wuuu. Nah kita baca Roma 8 ayat 28. Ini satu yang sudah populer, yang kita sudah sering, bahkan banyak. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ingat, bagi yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita banyak dipanggil sama Tuhan, tapi kadang-kadang, Tuhan, aku masih muda, aku belum melayani. Saya sudah tua, dipanggil orang melayani, saya sudah tua, saya bilang. Ini kenyataan. Nah, percaya ajalah, apapun panggilan kita Bapak Ibu, di tempat ini yang masih jemaat, kalau Tuhan panggil melayani, datang melayani. Amin. Melayani bukan artinya kita harus pakai seragam, salam-salam, segala macam. Saya mau katakan, bawa jiwa-jiwa, bisik kiri kanan, bisik kiri kanan, bawa jiwa-jiwa, itu melayani. Amin. Jadi jelas ayat yang kita baca tadi di Lukas 4 maupun 8, ayat 18-19, bahwa bagi kita yang percaya, bagi kita yang mengasihi Tuhan, bagi kita yang sudah hidup baru di dalam Yesus, maka kita membutuhkan apa? Roh Allah. Karena kalau dengan kekuatan, kepintaran kita, semua manusia terbatas. Tapi Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Katakan amin. Nah, kita percaya di mana kita hidup dalam kondisi yang sangat menakutkan pada saat-saat ini, ya kan? Masih dalam keadaan tanda petik kita
takut. Karena nggak ada yang menjamin kondisi tahun 2022 ini semua aman. Nggak ada Bapak Ibu. Tapi kita percaya kalau kita membutuhkan roh Allah, firman Tuhan mengatakan, ya, roh Allah itu memerdekakan. Itu sama-sama kita baca di 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Benar? Saya katakan tadi, Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yang artinya kita tidak dalam keadaan ketakutan, tidak dalam keadaan tertindas, ya. Tidak dalam kondisi terintimidasi, Bapak Ibu. Tapi kita benar-benar merdeka. Katakan merdeka. Nah ini. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa menggoyahkan kita. Karena roh Allah ada sama kita. Amin. Coba rasakan kalau ada roh Allah di dalam kita. Saya jujur mengatakan, kita sudah doa, Tuhan suruh pergi kau, pergi kita, ya kan? Walaupun jalannya fubak sama istri berdua berangkat kan, sampai jam berapa yang penting berangkat. Ya, penolong yang setia, amin. Siapa yang belum married di sini, coba angkat tangannya. Yang cewek lah, jadi penolong pula kamu. Yang cewek. Udah semua berumah tangga? Oh ada juga itu. Abraham, tengok-tengok yang belum berumah tangga, Abraham. Haleluya. Siapa tahu, ya kan, jadi menantu. Iya. Predikatnya sudah ada, ya kan? Yang di luar sana nggak ada jaminan. Tapi di sini agak terjamin karena ada Pak Edward, ada gembala kita juga sini, Pak Endro, amin. Yang selalu menuntun membimbing jemaat di tempat ini. Kemudian apa sih yang diberikan roh Allah? Ya, sampai kita perlu roh Allah. Ternyata di 2 Timotius 1 ayat 7 katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Amin. Maka saya katakan, saya nggak pernah rasa capek Bapak Ibu. Saya mau mengatakan di tempat ini, kalau saya pulang melayani di yang lim itu, kami bisa pulang malam itu sampai mau cari makan malam sudah pada tutup. Dah ada. Karena sudah di atas jam 12, Pak. Ada kekuatan ekstra. Umur saya sudah hampir lakcap. Tahu lakcap? Ya. Wah, tongkim si gocap kau hoya. Saya bisa bahasa Hokkien. Walaupun Batak-Batak, karena si saya boru Cina enggak. Nah, ada kekuatan. Kemudian kasih. Kalau sesuatu itu dikerjakan dengan kasih yang tulus, kita nggak ada merasa dirugikan, merasa apapun nggak ada, tulus dengan kasih, tertib. Itu roh membuat kita tertib, amin. Hidup kita teratur Bapak Ibu. Ya, kalau firman Tuhan mengatakan istri itu satu, ya satulah. Jangan pula nanti di sini malah terbalik, istri ingin punya suami 3. Wah, saya gak rusak. Ya. Itu
memberikan kita ketertiban. Terus mengapa kita membutuhkan kepenuhan Roh Kudus? Nah, di Yohanes 1 ayat 16 dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ya. Artinya apa, Bapak Ibu? Kasih karunia itu adalah sesuatu yang kita dapatkan, kita peroleh, yang semestinya kita nggak layak untuk menerimanya. Itulah kasih karunia. Nah itu, kadang-kadang kita bisa mengalami hal-hal demikian, amin. Tiba-tiba orang kasih kita sesuatu yang luar biasa. Ya. Apalagi saya mau mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, karena iman. Amin. Kita baca coba di Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah gratis. Gratis. Woi, gratis coy. Amin. Gak ada orang bisa nyogok-nyogok Tuhan. Amin. Gratis. Dan dia memberikan anak yang tunggal. Amin. Supaya yang percaya kepadanya tidak bina, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kita lanjut. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi tahun ini, dimulai tahun ini, coba kita rasakan. Tuhan akan membawa kita dari satu kasih karunia ke dalam satu kasih karunia yang lebih lagi. From grace to grace. Dan itu terus. Mana amin ya Bapak Ibu? Amin dulu. Haleluya. Saya kalau siapa orang bilang yang baik, amin. Kenceng kali amin. Kenceng. Gas full. Ya. Kemudian 2 poin ini saya sampaikan di sini. Roh Allah tadi pertama, Roh Allah memerdekakan. Kemudian di poin kedua, Roh Allah membuat kita tahan uji. Ya, kita percaya waktu kita sudah lewati di tahun 2021, kita ini adalah orang-orang yang tahan uji, amin. Ya, jujur saya katakan, saya sudah diuji kena COVID, Bapak Ibu. Udah lewat ujiannya. Satu rumah, Pak. Bayangin. Nah, jadi kalau anak sekolah mau naik kelas itu harus ujian. Jadi jangan takut akan ujian, amin. Kalau enggak naik kelas. Nah, kita baca di 2 Korintus 13 ayat 5. Sama-sama ya kita baca. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Uji diri kita. Apakah benar-benar Yesus Kristus ada di dalam kita? Roh Kudus ada di dalam kita, Roh Allah ada di dalam kita. Nah, apa yang terjadi? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saya percaya di sini adalah semua orang-orang yang tahan uji. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, ya, COVID tipe 3. Gelombang ketiga, Omikron sudah melanda di luar-luar ya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tutup bungkus kita dengan darah anak domba. Amin. Percaya aja. Jangan takut. Karena kalau kita takut nanti itu yang terjadi ya Pak Ibu.
Oke? Nah, yang jadi pertanyaan hari ini, ya, takutkah Bapak Ibu dengan Omikron? Takutkah? Tidak. Wah, mantap. Nggak takut. Jangan takut dulu. Tapi kita harus menjaga kesehatan. Kemudian pertanyaan kedua, kalaulah kita sudah diselamatkan Tuhan dengan gratis, ya, kita dapat dengan cuma-cuma, yang artinya kita dibawa ke dalam kehidupan kekal, ya. Terus ditanya sama kita diuji di awal tahun ini, ujiannya untuk memberikan tadi yang saya katakan, mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran, uang ke rumah Tuhan. Engkau usah jawab dalam hati sendiri, amin. Jawab dalam hati sendiri, komit dalam hati sendiri. Ini tantangan bagi kita. Saya paling gak tahan kalau saya ditantang. Saya mau katakan sedikit Pak, kesaksian Pak, ya, bahwa dari awal janji iman rumah persembahan saya ikut Bapak. Saya janji 3 tahun dan itu saya penuhi. Setiap awal bulan ada ucapan terima kasih dari gereja. Dan di FA kita juga galakkan membangun tiang, bangun harga tiang yang 2 miliar Bang. Itu berapa biji itu? Enggak salah dulu FA ambil 2 Pak. Dikutip tuh semua dari semua cabang memberikan persembahan. Nah, tidaklah sebanding, saya mau katakan, apa yang dengan kita terima, keselamatan itu, dengan apa yang akan kita berikan untuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan tutup dengan 2 ayat yang sangat luar biasa. Saya selalu ingin mengatakan ini selalu di gereja-gereja, tetapi momennya nggak pas. Tapi di saat awal tahun ini, bahwa Rasul Paulus mengatakan apa? Ya, di Kolose 1 ayat 26, perhatikan baik Bapak Ibu. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, ya, pada masa itu, dari abad ke abad. Rasul Paulus yang mengungkapkan ini. Dan dari keturunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Ya, timelinenya pada waktu itu, ya. Kemudian apa? Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Itu apa? Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kalau kita buka bahasa Inggris yang di King James, itu Christ in you. Ya. Ya. Allah tadi omnipresent di mana-mana. Tapi dia ada di dalam kita. Nah, tadi kita katakan bahwa Roh Allah itu akan kita memberikan kemerdekaan dan kita akan tahan uji. Amin. Nah, miliki. Jujur, saya mau katakan, sewaktu saya sakit COVID, saya hanya ngomong sederhana sama Tuhan. Tuhan, aku udah tua, Tuhan. Haleluya. Janganlah sakit-sakit tulangku, Tuhan.
Karena kabarnya kalau sakit itu ngeri kali, tulangnya cuma dipukul-pukul itu tumbuh-tumbuh. Tuhan sebatas doa. Badan saya enggak ada yang sakit. Istri saya berdoa, Tuhan kalau sudah waktunya ambillah aku. Waduh, kalau aku dengar, patahkan dalam nama Yesus. Patahkan dalam nama Yesus. Jangan diambil Tuhan, jangan diambil Tuhan. Ambil aku kalau perlu, ya kan? Kalau perlu. Loh, doa jangan salah Bapak Ibu. Saya kalau minta kurus, ya kan, pernah saya doa kurus, dikasih Tuhan sakit batuk 3 bulan, kurus saya, 8 kilo saya turun. Jangan salah. Nah makanya kalau ada sekolah doa, masuk sekolah doa. Ya kan? Kalau ingin kita bertumbuh, ikut kom 100, 200 dan akan ketemu di STT dengan Pak dosen kita. Haleluya. Oke. Saya rasa biarlah firman ini boleh menjadi perenungan kita. Ya, saya akan undang kita bangkit berdiri. Saya mau berdoa sebagai ungkapan terima kasih kami ya Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami adalah orang-orang yang diselamatkan ya Tuhan. Maka hari ini Tuhan, kami diajak untuk komitmen ya Tuhan, untuk membangun rumah Tuhan. Lebih-lebih kami berdoa untuk pos PE Stomo Tower ya Tuhan. Oh rabasika rabataka rabara. Oh rabara. Kuasamu tidak terbatas. Yes. Engkau yang mendatangkan raja-raja ya Tuhan. Oh rabasika rabataka rabara. Dari tempat ini kami sepakat ya Tuhan merampas jiwa-jiwa orang-orang yang di dalam kegelapan ya Tuhan boleh berbalik mencari terang-Mu yang ajaib di gereja-Mu ya Tuhan. Biarlah di tempat ini ya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan kami boleh bersekutu untuk memuliakan, meninggikan nama-Mu. Penuhi gereja-Mu dengan tanda-tanda ajaib mujizat ya Tuhan. Dan kami percaya setiap jemaat yang datang, yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau legakan ya Tuhan, yang terikat Engkau bebaskan ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mengangkat anak-anak-Mu naik bukan turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Oh rabasika rabara. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kuasa-Mu tidak terbatas. Kuasa-Mu tidak terbatas. Oh rabara. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami boleh merasakan Tuhan hadirat-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu menembus tembok-tembok di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak membatasi. Seberapa jauh, seberapa luas Engkau menjangkau jiwa-jiwa di tempat ini. Dan kami akan melihat minggu depan banyak jiwa-jiwa yang datang haus dan lapar akan Engkau dalam nama Yesus.
Dan Kau akan menyatakan kemuliaan-Mu di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Kita yang sama-sama telah bersepakat berdoa, kita yang sama-sama percaya kepada si Yesus, kita yang menerima berkat-berkat Yesus bersama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saat ini kita akan mendengarkan warta untuk sebakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, warta tambahan Minggu 9 Januari 2022. 1. Di dalam gedung Sutomo Tower tidak diperbolehkan merokok. 2. Marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan ruangan ibadah. 3. Marilah kita membawa lebih banyak lagi jiwa untuk beribadah bersama di minggu yang akan datang. 4. Bagi jemaat yang rindu untuk didoakan, silakan menjumpai kami para pengerja di sini. 5. Akan dibuka ibadah FA di tempat ini. Dihimbau untuk para jemaat yang rindu untuk ibadah FA dan adik-adik boleh mendaftarkan diri kepada pengerja di tempat ini. Kemudian puji Tuhan, pada tanggal 20 Februari yang akan datang, tempat ibadah kita ini akan berpindah di tempat yang lebih besar lagi, yaitu di lantai 4 di ruang 4D. Mari kita panjatkan kemuliaan kepada Tuhan. Demikian warta tambahan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Berakhirlah ibadah kita pada minggu ini. Mari bersama-sama Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita tutup ibadah pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk penyampaian firman-Mu yang begitu luar biasa kepada kami ya Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan untuk mengerti apa itu kasih karunia-Mu ya Tuhan. Supaya kami bisa menerapkan kepada teman-teman saudara, kepada semua orang yang kami kasihi ya Tuhan. Biarlah kami bisa mendedikasikan ya Tuhan semua prinsip-Mu ya Tuhan. Terutama ya Tuhan, yang Tuhan Yesus ajarkan yaitu kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Torang, Pak Torang Girsang yang telah menyampaikan isi hati-Mu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Engkau kirimkan beliau ke tempat ini untuk mengajar kami. Biarlah kami pulang membawa bekal-Mu ya Bapak, dan tidak sama lagi ya Bapak pada saat kami datang dan pulang ya Bapak. Biarlah kami akan menjadi penuai-penuai jiwa bagi-Mu ya Bapa. Biarlah kami akan menjadi serupa dan gambaran-Mu yang memberi kasih kepada semua orang ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu, Engkau berkati usahanya, dimanapun dia berada Engkau berkati ya Bapa. Keluarganya Engkau berkati juga, Engkau lindungi, Engkau tutup bungkus ya Bapa dengan darah Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih Bapak. Bapak kami juga mau berdoa untuk gembala kami ada di pusat, Bapak Insinyur Niko Nyoto Haraharjo dan beserta 4 deputinya. Juga gembala pembina kami Bapak R. Bambang Nyonanya, dan juga gembala sidang kami Bapak Edi Prajetno, dan juga gembala di tempat ini Bapak Ibu Tobinya Bapak. Kiranya Bapak memberkati dan melindungi dan mengurapi mereka dan menyertai mereka dalam segala pekerjaan mereka ya Bapak. Beri tanda-tanda yang lebih ajaib lagi ya Bapak. Lindungi keluarga mereka ya Bapak. Dimanapun mereka berada ya Bapak, Engkau lindungi ya Bapak. Semua itu ya Bapak demi kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Bapak kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami, yaitu kami berdoa untuk Bapak Presiden Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Maruf Amin dan segenap para Menteri Kabinet Kerja, TNI, Polri, serta pemerintah yang ada di pusat maupun di daerah ya Bapak. Kiranya Bapak memberikan hati yang takut akan Engkau. Bapak juga yang memberikan hikmat kebijaksanaan serta membawa Indonesia ke yang lebih baik lagi ya Bapak. Bapak lindungi Indonesia ya Bapak. Jauhkan dari segala malapetaka, jauhkan dari segala tulah-Mu ya Bapak. Dan kami percaya Bapak,
Indonesia berada dalam mata-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih Bapa. Kami percaya Indonesia Engkau tutup bungkus dengan darah putra-Mu, Tuhan Yesus ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa dan bersepakat untuk pembangunan rumah-Mu yang ada di Sumatera Resort ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati dan mencukupi semua dana pembangunan rumah-Mu, sehingga mampu selesai tepat pada waktunya. Tuhan berkati tangan-tangan yang ikut ambil bagian dalam penyelesaian pembangunan rumah-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi ya Bapa. 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda ya Bapa. Kiranya persembahan yang akan kami berikan ya Bapa bisa membukakan tingkap-tingkap langit dan surga bersuka cita atas persembahan yang kami berikan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk kota kudus-Mu Yerusalem ya Bapa. Salam, salam Yerusalem. Damai sejahtera turun atas puri tembok Yerusalem. Biarlah damai sentosa atas Yerusalem itu turun atas Indonesia ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami pulang ya Bapa, kami juga mau terima berkat daripada-Mu ya Bapa. Mari kekasih Tuhan, kita terima berkat sebelum kita pulang. Angkatlah kedua tanganmu, tujukan hatimu penuh percaya dan yakin kepada Tuhan, dan terimalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih-Nya melalui anaknya Yesus Kristus Juru Selamat kita, serta persekutuan manis yang indah, penuh kuat kuasa bersama Roh Kudus itu menjadi milik-Mu. Terima lagi hari ini sampai esok, sampai Maranatha. Kita percaya dan diberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Thank you, Tuhan berkati. Kita ketemu lagi minggu depan. Shalom. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, boleh memberikannya kepada kotak yang tersedia di dekat pintu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Haleluya.